Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Gadis itu perlahan-lahan mengingat, saya mendengar mereka mengatakan bahwa Gunung Fengdu adalah tempat paling makmur di seluruh daratan. Puluhan ribu tulang jiwa dikubur di sini. Jika bukan karena Feng Shui besar untuk memblokir Yin yang sangat kuat di sini Ki, desa-desa terdekat pasti akan diserang oleh Yin. Silakan cari untuk melihat yang paling lengkap. Pembaruan tercepat dari novel ini justru karena arai Feng Shui yang indah ini telah mengunci Yin di sini, menggerakkan mayat faksi didirikan di sini, dan Yin Qi mungkin berbahaya bagi orang lain, tetapi itu memang suplemen yang bagus untuk mayat-mayat kuno itu. Boneka-boneka mayat itu mengotak-atik banyak kelompok Yin dalam susunan Feng Shui untuk menyatukan beberapa mayat di dalamnya, membentuk pembuluh darah mayat, dan monster-monster itu bersembunyi di pembuluh darah mayat. Ketika mereka bangun, itu adalah waktu ketika mayat itu berhasil. Aku takut aku tidak akan bisa berurusan dengan mereka di masa kejayaan mereka. Karena aku sekarang saya ingat bahwa meskipun mereka tidak dapat menyingkirkan belenggu mayat, mereka memulai jalan ekstrim yang lain, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan mayat. Saya tidak bisa menebak dengan pasti apa yang bisa mereka capai. Petik 2. Orang-orang dan mayat bersatu, ada pekerjaan jahat seperti itu. Chen Nan terkejut. Pada awal Kaisar Kerajaan Chu, dia mendengar monster tua berkata, dan hanya mendengarkan namanya bisa membayangkan kejahatan praktik ini. Gadis itu berbisik, ya, itu adalah metode jahat yang mengerikan. Pembunuh mayat dan raja mayat telah menjadi satu. Mereka telah bersembunyi di pembuluh darah mayat sejak 1000 tahun yang lalu, dan mereka belum berhasil sampai sekarang. Chen Nan juga yang pertama mendengar rahasia dari faksi mayat. Faksi ini benar-benar mengejutkan. Bahkan mayat dibuat, dan ada monster yang menggabungkan manusia dan mayat. Ini sangat merepotkan. Mereka harus dihentikan. Mereka tidak boleh membiarkan tubuh mereka bersatu dan menjadi sukses. Ya, gadis itu mengangguk dan setuju, jika mereka berhasil, mereka akan lebih ceroboh. Chenan berdiri dan berjalan di sekitar rumah 2 kali, mengatakan, untuk monster jahat ini, kamu tidak boleh berhati lembut. Yang terbaik adalah bisa menyerang 7 inci dan menghancurkannya sepenuhnya. Ngomong-ngomong, berapa lama kamu harus bagaimana dengan udara mati di tubuh saya? Petik 2. Gadis itu menyenderkan kepalanya untuk sementara waktu dan berkata, aku tidak bisa mengatakannya dengan baik, aku khawatir aku harus menunggu lama. Chen Nandao, jika Anda mati dalam tubuh Anda, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat, dan kemudian kita akan menemukan cara untuk menghancurkan mereka sebelum mereka mencapai iklim. Gadis itu mengangguk dan berkata, yah, alangkah baiknya jika saya menunggu saya untuk melelahkan kematian saya, dan mereka belum menyelesaikan fusi. Pada saat itu, mereka akan menghancurkan mayat, sehingga mereka tidak akan pernah bisa berhasil, sehingga akan lebih mudah untuk berurusan dengan lebih banyak. Sudah waktunya bagi Anda untuk membantu. Petik 2. Tidak peduli kondisi apa yang dikedepankan gadis itu, Chen Nan bersedia membantunya, belum lagi membunuh nyawa mayat. Chen Nan bertanya, Anda memberitahu saya rincian jenazah mayat. Mayat itu dibentuk oleh pengumpulan mayat dan mayat-mayat. Ada foto-foto mayat berkumpul di sekte mayat. Aku akan mengirimkannya kepadamu besok malam. Kemudian, kamu akan menemukan seseorang untuk menyelinap ke pegunungan dan diam-diam menghancurkan pertemuan itu. Arai sudah cukup. Tentu saja, Anda harus menggunakan bahan peledak untuk benar-benar menghancurkan bahan yang digunakan untuk membangun arai. Itu adalah peralatan arai yang dikumpulkan oleh mayat-mayat selama ribuan tahun. Mereka semua adalah jiwa langka yang mengumpulkan batu dan gel jade. Ini akan benar-benar hancur. Tidak akan lama bagi mereka untuk merakit kembali formasi Yin, sehingga mayat akan terbentuk lagi. Petik 2. Chenan mengangguk dan berkata, yah, tidak masalah. Dia menemukan bahwa meskipun hanya setengah hari lagi, gadis itu tampaknya telah mengalami beberapa perubahan, dan pikirannya tampaknya lebih halus, bahkan berpikir. Mungkin para dewa benar-benar aneh, dan kedewasaan mereka tidak bisa diukur dengan akal sehat. Tentu saja, mungkin selama ribuan tahun, walaupun gadis itu telah bingung, tetapi dia telah melihat dan mendengar banyak konspirasi dan trik. Ketika dia bangun hari ini dan perlahan-lahan mengingat kembali apa yang dia lihat dan dengar di masa lalu, dia tanpa sadar mengetahui pikirannya. Jatuh tempo banyak. Melihat wajah yang dikenalnya, Chen Nan sangat masam di dalam hatinya. Dia bertanya dengan lembut, kamu telah mengingat banyak hal di masa lalu. Apakah kamu pernah memiliki hal yang paling berkesan? Gadis itu berkedip dengan mata yang cerah, menggelengkan kepalanya dengan licik, dan berkata, sepertinya tidak ada yang terlalu berkesan. Chen Nan menghela nafas, menghilangkan dugaan yang tidak realistis di hatinya, gadis di depannya tidak dapat memiliki ingatan tentang Yusin, ini memang kehidupan baru. Dia tidak bisa tidak membelai rambut panjang gadis itu yang lentur, sesuatu yang sentimental berkata, kamu pasti sangat menderita selama bertahun-tahun. Ketika aku berpikir bahwa bajingan gangster telah memperbudakmu, aku benar-benar ingin membunuh mereka segera. Matikan semuanya. Petik 2. Tidak, mereka tidak pernah berani memperbudakku. Gadis itu tersenyum polos dan berkata, sejak awal mereka membangun sebuah mezbah untuk menyembahku karena mereka berkata aku adalah mayat psikis. Chen Nan bingung dan menatapnya dengan mantap, berkata, apa maksudmu? Melalui percakapan terperinci dengan gadis itu, Chen Nan menemukan fakta yang menakjubkan bahwa dalam ribuan tahun terakhir, ada seseorang atau semacam kekuatan yang melindunginya, sehingga orang-orang mayat selalu menganggapnya sebagai dewa paranormal kuno. Mayat percaya bahwa pengetahuan rohaninya dan beberapa kekuatan gaibnya belum sepenuhnya hilang.
Bahkan, melalui kisah terperinci tentang gadis itu, Chen Nan semakin merasa bahwa ada seseorang yang telah melindungi gadis itu selama ribuan tahun, bukan karena pengetahuan spiritualnya yang tak terhancurkan atau kekuatan magis dalam hidupnya. Chen Nan jatuh terguncang, apakah benar ada orang seperti itu? Siapa orang ini? Apakah Anda tahu siapa Yuxin? Apakah Anda melihat seperti apa dia? Setelah berbicara dengan gadis itu, atas permintaan gadis itu, Chen Nan mulai memanggilnya Yuxin. Yusin, selanjutnya disebut sebagai gadis itu sebagai Yusin, menggelengkan kepalanya dengan licik dan mengangguk lagi. Aku hanya merasakan keberadaannya dalam keadaan bingung. Aku hanya tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Chen Nan merasa seluruh tubuhnya mendidih. Siapa wanita misterius ini? Mengapa kita harus melindungi Yuxin ini? Dan dia telah muncul puluhan kali dalam ribuan tahun, membuat mayat melihat Yuxin sebagai mayat psikis. Dia telah hidup di dunia selama ribuan tahun, jadi dia sudah menembus hidup dan mati. Dia adalah orang dari alam abadi. Yusin, tidak bisakah kau benar-benar mengingat hal yang spesifik tentang hal itu? Chen Nan cemas. Fakta bahwa dia mendapat berita hari ini terlalu mengejutkan. Dia ingin tahu siapa dan siapa yang peduli. Yusin misteri hidup dan mati, orang itu harus memahami masa lalu Yusin. Dilihat dari semua tanda, Yuxin tampaknya telah berhasil melepaskan diri dari lembah Baihua, situs abadi kuno, tetapi apa yang terjadi setelahnya? Chen Nan tidak tahu, dia ingin tahu bagaimana Yusin meninggal pada akhirnya, apa yang terjadi sesudahnya. Yusin berpikir keras, Mei berkerut ringan, dan kemudian tiba-tiba santai, berteriak riang, aku ingin datang, dia terbang dari langit, dan aku tidak ingat. Petik 2. Omong-omong, Yusin merasa sedikit malu dan meludahkan lidahnya main-main. Yusin berusaha keras untuk mengingat bahwa ini sangat penting. Chen Nan sangat bersemangat. Yusin memejamkan mata dan berpikir untuk waktu yang lama sebelum berkata, dia sepertinya mengatakan, terlalu banyak cinta, itu sangat tidak jelas dan sulit untuk dipahami, dan kata-katanya tidak begitu jelas. Ini benar-benar hanya ini, aku benar-benar tidak berpikir bangun. Chen sedang merenung dalam-dalam, walaupun dia tidak bisa mengetahui identitas wanita ini sekarang, dia sangat puas untuk mendapatkan informasi seperti itu. Dalam ribuan tahun terakhir, seorang wanita misterius telah muncul di samping Yusin lebih dari sekali, di antara mereka pasti ada misteri, tidak ada keraguan bahwa dia akan muncul. Bahkan, mungkin wanita itu telah memperhatikannya sekarang. Memikirkan hal ini, Chen Nan tidak bisa membantu memancarkan kesadarannya, berpikir untuk mencari dari segala arah. Hasilnya tentu saja tidak produktif, Chen Nan malu dengan perilakunya, bahkan jika wanita itu dalam kegelapan, dengan latihan kultivasi, dia tidak akan pernah bisa menangkap jejaknya. Bahkan, Chen Nan akhirnya memikirkan kemungkinan, bahwa wanita misterius itu sangat mungkin memiliki jejak spiritual tertentu pada Yusin, dan dia mempertahankan hubungan yang halus dengannya, dan tidak akan pernah muncul sampai saat berbahaya. Chen Nan tidak berharap tubuh Yusin akan ditutupi dengan lapisan kabut. Setelah lama, suasana hatinya yang bersemangat perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, Chen Nan memikirkan sesuatu yang tiba-tiba mengingatkannya, dan menangis kaget, Yusin menunjukkan padaku betismu. Wajah cantik Yusin tiba-tiba memerah, Ziwu berkata, kenapa? Jangan malu, bukankah kamu membiarkan aku menontonnya? Aku ingin mencoba membantumu menyerap udara mati. Chen Nan tiba-tiba berpikir bahwa ketika 13 mayat darah dibantai, dia akan mengambil tubuh gas mayat yang besar itu. Semuanya terhirup ke dalam tubuh. Dia sudah mendengar dewa tidak dikenal dan setan berkata bahwa ada vitalitas dan kematian tanpa akhir di tubuhnya, dan kekuatan hidup dan mati berada dalam kondisi sulit dan mencapai keseimbangan tertentu. Meskipun dia tahu untuk menyerap dengan cepat, sulit untuk menghancurkan keseimbangan hidup dan mati dalam tubuh, tetapi untuk Yusin dia ingin mengambil risiko. Yusin mengerti apa yang dia maksud, dan mengangkat selubung di atas anak sapi untuk mengungkapkan anak sapi yang seperti anak sapi. Meskipun keindahan yang mempesona itu indah, dia tidak setengah marah, seolah-olah tidak ada kehidupan. Chen Nan mulai mempraktikkan misteri keluarga, dan api iblis melompat keluar dari tubuh, dan kemudian dia berkata kepada Yusin, cobalah untuk memaksa gas kematian di dalam dirimu. Yuxin ragu-ragu sejenak dan mulai memaksa anak sapi itu mati. Nafas kematian yang berat segera keluar, cahaya lilin di ruangan itu tampak menakutkan dan mengerikan, ada teriakan tikus di halaman, dan suara sayap burung nokturnal yang berkibar-kibar. Banyak rumah kos adalah binatang kecil di dekat rumah. Takdir umumnya lolos ke kejauhan. Tidak dapat dibayangkan bahwa tubuh Yusin sangat megah, dalam sekejap, seluruh rumah sudah tertutupi oleh awan sihir, dan seluruh halaman seperti istana berhantu. Faktanya, Chen Nan memang mampu menyerap gas kematian di tubuh Yusin, tetapi gas kematian di betis Yusin seperti wangyang yang tak ada habisnya. Setelah setengah jam, kota tempat Chen Nan berada dikelilingi oleh napas kematian yang tak berujung tertutupi. Namun, udara mati di tubuh Yuxin hanya keluar kurang dari setengah. Jika udara mati tidak bisa sepenuhnya diserap oleh Chen Nan, ia juga akan mengalir ke tubuh Yuxin sendirian. Tapi Yusin tidak berani melanjutkan, dia takut menyebabkan Chen Nan menderita kecelakaan, meskipun pikirannya belum matang, dia tahu bahwa orang normal tidak akan pernah menyentuh terlalu banyak kematian. Chen Nan tidak mau menyerah pada ini. Setelah 2 jam, dia telah menyerap semua udara mati antara langit dan bumi, dan kemudian membiarkan Yusin memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah dia bisa menemukan udara mati.
Yang membingungkan Yuxin adalah bahwa dia benar-benar tidak bisa merasakan napas kematian sedikit pun di tubuh Chen Nan. Setelah gas kematian mengalir ke tubuh Chen Nan, dia menghilang tanpa jejak. Chen Nan tersenyum dengan tenang dan tenang, aku berbeda dari orang biasa. Darahku adalah esensi darah murni. Aku secara alami menahan semua hal jahat. Selama semua gas mayat memasuki tubuhku, itu akan sepenuhnya disempurnakan, menghilang tidak terlihat. Petik 2. Yuxin memandang Chen Nan dengan curiga, tetapi tidak mengatakan apapun untuk membiarkannya melanjutkan. Akhirnya, dengan semua bujukan Chen Nan, dia setuju untuk melanjutkan besok. Pertama-tama amati hari itu untuk melihat apakah tubuh Chen Nan akan mengalami ketidaknyamanan. Setelah Yuxin pergi, Chen Nan segera mulai bermeditasi dan mengatur napasnya. Dia merasa seperti api jahat membakar tubuhnya, dan keluarga Xuan Gong 10 kali lebih cepat dari biasanya, berlari ke arah yang gila. Apakah keseimbangan antara hidup dan mati di tubuhku rusak? Chen Nan sedikit gugup, membiarkan ki bergelombang meridian, tetapi dengan berlalunya waktu, tidak hanya ki di tubuhnya menjadi lebih dan lebih ganas, emosinya menjadi lebih dan lebih cemas, napas kematian mengalir keluarlah dari rumah dan penuhi langit malam. Hal besar itu tidak baik, pola hidup dan mati akan benar-benar hancur, apakah itu benar-benar seperti kata setan tanpa nama, aku akan dalam masalah. Ketika Chen Nan cemas, perutnya tiba-tiba melintas, dan bola cahaya dua warna yang menghilang selama beberapa hari bergegas keluar dari tubuh. Bola cahaya emas dan hitam terjerat satu sama lain dan mulai berputar, dengan cepat membentuk gambar Tai Chi, tergantung di atas kepalanya. Kali ini Yurui tidak bergegas keluar seperti sebelumnya untuk mengejar bola cahaya dua warna. Sosok Tai Chi terus berputar di atas kepala Chen Nan, yang menyebabkan aura langit dan bumi melonjak dari segala arah. Cahaya di rumah berkedip-kedip, sosok Tai Chi berkedip, dan sepertinya ada banyak bayangan kecil yang bergetar dalam polanya, yang tampaknya adalah beberapa dewa kuno, tetapi Chen Nan tidak bisa melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Dengan mata terpejam, dia hanya bisa merasakan bahwa dunia esensi dan energi yang tak berujung mengalir masuk, memurnikan energi mati di tubuhnya. Ki hidup dan mati secara bertahap mencapai keseimbangan lagi. Ketika Chen Nan menerima jasa-jasanya, sosok setan Dewa Taiji sudah menghilang dan kembali ke tubuhnya lagi. Pada saat ini, timur telah menjadi putih. Langit cerah, dan si Jin Shenlong juga berayun kembali mabuk pada saat ini. Setelah orang ini memasuki rumah, dia naik ke tempat tidur dan langsung mabuk. Chen Nan mendorong keluar pintu, dan dia jelas merasa bahwa perubahan tertentu telah terjadi, dan merasa bahwa kesadarannya telah menjadi lebih akut. Apakah aku membuat terobosan lain? Chen Nan mencoba menginspirasi seorang pendekar pedang, tetapi dia kecewa, Xu Wei tidak membuat lompatan besar ke depan, seperti biasa. Namun, tampaknya operasi Truki lebih bulat dan halus, dengan niat, gerakan tubuh, dan energi pedang keluar, yang semuanya tampak sangat alami. Itu adalah ki sejati dalam tubuh yang berubah, Zijin Qi. Berubah menjadi hitam dan tinta, dan Xuan Gong berlari secara terbalik setiap saat, dia tidak merasakan ketidaknyamanan, dan tidak menghasilkan negatif seperti sebelumnya. Emosi, sebaliknya, dia merasakan sutai yang tidak bisa berbicara di sekujur tubuhnya. Xuan Gong telah benar-benar mundur, kesadaran spiritual telah ditingkatkan, dan operasi Truki lebih bulat, yang membuat Chen Nan merasa sedikit linglung. Dia ingin mencoba menjalankan Truki secara positif, tetapi dia gagal, dan arah Truki tidak lagi dapat dibalik kembali. Selain itu, Chen Nan menemukan bahwa dia bisa merasakan roh surga dan bumi lebih lancar daripada di masa lalu. Antara roh dan roh surga dan bumi masuk dan keluar, dan dia tampaknya benar-benar larut antara langit dan bumi. Saya dapat menggunakannya kapan saja, dan saya tidak perlu belajar sekeras sebelumnya. Hahaha. Chen Nan tertawa kembali ke langit dan berkata, aku sebenarnya adalah Master Xuan Gong. Siu Wushu Timur sering mencapai kekuatan gaib tertentu setelah mencapai tingkat tertentu, seperti Tianyantong, inkarnasi, dan sebagainya. Namun, beberapa orang mungkin tidak dapat memperoleh kekuatan gaib ini bahkan jika keterampilan mereka tinggi, dan beberapa orang mungkin mengembangkan beberapa kekuatan gaib secara kebetulan, meskipun mereka tidak terlalu maju. Suangongtong adalah semacam kekuatan magis kecil. Alasan mengapa itu diawali dengan kata kecil adalah karena semua praktisi seni bela diri yang mencapai negara urutan ke-6 dapat membuka kekuatan magis semacam ini, sehingga mereka dapat melarutkan diri antara langit dan bumi, dan dapat secara langsung mengkomunikasikan roh surga dan bumi. Untuk saya gunakan. Berkultivasi sebagai seni bela diri di bawah level 6, kadang-kadang seseorang dapat mencapai keterampilan yang mendalam, karena jika Anda dapat langsung mengkomunikasikan esensi dunia, manfaatnya sangat besar, dan berkelahi dengan master pada tingkat yang sama-sama dengan tidak pernah tahu kelelahan, dan kekuatan internal tampaknya menjadi tidak habis-habisnya secara umum, hampir tak terkalahkan di tingkat yang sama, sehingga seni bela diri timur menyebut tubuh Xuan Gongtong sebagai semacam kekuatan magis kecil. Kemampuan untuk mengkomunikasikan esensi dunia dan melarutkan tubuh sendiri antara dunia dan bumi dapat benar-benar dianggap sebagai seni bela diri yang nyata. Talenta yang mencapai tingkat ini dapat lebih jauh mengeksplorasi rahasia kehidupan dan kematian, dan akhirnya menembus kehidupan dan kematian. Dan orang-orang ini sering sudah menjadi seni bela diri urutan ke-6, tetapi Chen Nan memperoleh kekuatan supernatural ini ketika Orde ke-4 mencapai negara. Sekarang dia 100 kali percaya diri. Setelah Xuan Gong mendapatkan tubuh penuh, dunia penuh energi. Setelah itu, dia tidak akan khawatir tentang fenomena kelelahan setelah perang dengan orang-orang.
Sekarang, bahkan dalam menghadapi pengepungan beberapa tempat suci, Chen Nan masih memiliki keyakinan dalam pertempuran. Kekuatan ilahi dari tangan yang punah tidak diragukan lagi. Sekarang ia dapat mengkomunikasikan roh surga dan bumi, dan kekuatan internalnya tidak pernah habis. Bisakah Anda bersaing dengannya? Bahkan jika dia kalah jumlah, dengan bantuan 8 langkah Demon Surgawi, dia juga bisa mundur dengan satu pukulan. Siapa yang bisa menghentikannya? Hati Chen Nan melonjak, dia sekarang berani melawan salah satu dari teman-temannya. Tiba-tiba, Chen Nan sepertinya memikirkan sesuatu. Xuan Gong memiliki seluruh tubuh, dan roh langit dan bumi dapat digunakan oleh saya. Kemudian dia terlibat dalam latihan, tetapi dia tidak memiliki prestasi besar dalam sihir kuno. Sekarang tampaknya dia dapat membuat terobosan. Memikirkan hal ini, dia berteriak, di mana-mana. Tong Tiandonggong adalah keterampilan sihir tabu Suangong keluarganya. Seperti 7 pedang ajaib di langit, ia menempati urutan terdepan, dan kekuatannya sangat tak tertandingi. Seperti namanya, praktik dapat mencapai tingkat tertinggi. Hal yang paling aneh tentang itu adalah ia dapat menghilangkan kekuatan dari dunia luar menjadi tidak terlihat, tepatnya, ia dapat memandu kekuatan dari dunia luar keluar dari tubuh untuk meminimalkan kerusakan pada tubuh. Beberapa bulan yang lalu, pada kesempatan bayi naga nirvana, Deat jadi dewa dan setan menyerang. Chen Nan menggunakan keterampilan sihir ini untuk bekerja sama dengan Jade Rui untuk menghilangkan kekuatan telapak tangan yang diambil oleh dewa tidak dikenal dan setan, sehingga kerusakan fisik dikurangi hingga minimum gelar. Dia memiliki kesukaan khusus untuk praktik dan praktik ini terus-menerus, tetapi dia belum mencapai tingkat kesuksesan besar. Sekarang dia memiliki tubuh yang mendalam, dan esensi surga dan bumi dimasukkan, dan dia keluar melalui tubuh dan operasi keajaiban dunia. Ada beberapa kesamaan dalam taktik, dan ini adalah saat yang tepat untuk mendorong keterampilan magis ini menjadi yang hebat. Ghost Iblis Ki dengan cepat keluar dari tubuhnya, seperti api hitam menyala, dan kekuatan magis dunia bekerja dengan liar, tulang-tulang seluruh tubuhnya membuat suara gemericik, seperti kacang goreng, setiap sebuah meridian dipenuhi dengan banyak ki ajaib, dan pada saat yang sama gas langit dan esensi bumi diinfuskan, secara masif berdampak pada setiap meridian, Xuan Gong berakselerasi, dan jalan itu seperti bambu yang patah, terus melintas. Pada saat ini, Chen Nan meraung panjang, udara cemberut menyapu hatinya, dan kekuatan magis dari bumi dan bumi akhirnya menjadi besar. Pada saat yang sama, pintu halaman Chen Nan didorong terbuka, dan jubah putih Nangong Yin yang indah dan genit masuk. Di belakangnya ada wanita peri cantik dan cantik Nangong Fairy. Pria tampan itu tampan dan wanita itu penuh dengan perasaan asmara. Dia berjalan ke halaman seperti sepasang pasangan peri, Chen Nan bersukacita, warna liar muncul di matanya, dan dia mengambil gambar keduanya dengan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang keras tidak tertandingi, dan udara hitam melonjak hebat, seperti gelombang raksasa, langsung menelan mereka berdua. Nangong Yin dan Nangong Xianer terkejut, mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Nan akan tiba-tiba menembak mereka begitu mereka bertemu. Keduanya buru-buru mengangkat telapak tangan mereka untuk saling bertarung. Mereka memenuhi syarat untuk meminta 10 master dari daratan timur. Bagaimana keterampilan mereka dapat diremehkan? Kedua telapak tangan yang bersilangan meledak menjadi cahaya merah muda kristal terang, dengan cepat mengimbangi telapak tangan Chen Nan memaksa. Chen Nan, kamu gila. Kenapa kamu menyerang kami berdua, Chen Nan? Chen Nan tidak menjawab, iblis surgawi muncul dalam 8 langkah, berubah menjadi bayangan virtual, dan berulang kali menyerang saudara dan saudari Nangong. Kedua saudara dan saudari itu tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka melihat Chen Nan mengambil tindakan, dan mereka tidak lagi mempertahankannya, dan sering melakukan gerakan pembunuhan. 3 tuan muda yang hebat bertempur, kekuatan besar keluar, dinding halaman tiba-tiba terkena gelombang pasir menjadi pasir halus, dan seluruh rumah terlempar ke langit oleh pukulan Chen Nan. Suara Zhong Hong pecah menjadi sebuah smash, yang mengaduk debu. Chen Nan sangat senang bahwa tangan saudara dan saudari Nangong sebagian besar diledakkan oleh kekuatan gaibnya, dan dia hampir tidak perlu bertahan melawan serangan biasa. Kemudian, dia memadamkan tangannya lagi, dan meraih Nangong Yin dengan ganas, dan kemudian mengusirnya. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya lagi, meraih Nangong Xianer, dan membawanya ke depan. Meskipun kesulitan, dia mengetuk dahinya sebelum melemparkannya ke Nangong Yin. Chen Nan tertawa dan berdiri. Sekarang, 8 langkah setan surgawi, tangan menghancurkan surga, dan keajaiban langit dan bumi adalah ketiga metode ini. Dia hampir tak terkalahkan di antara teman-temannya. Saudara dan saudari Nongong menunjukkan sedikit ngeri di mata mereka, dan 2 pemusnahan tangan surgawi membuat mereka sangat dingin. Jika Chen Nan menerapkan si pembunuh barusan, konsekuensinya tidak akan dapat diprediksi. Nangong Xianer menggosok keningnya yang memerah dan kesal, apa yang membuatmu marah pada Chen Nan? Mengapa kamu menyerangku? Saudaraku dan aku dengan ramah datang menemui kamu, dan kamu benar-benar membunuh kami. Kamu, apakah kamu sakit? Nangong Xianer sangat marah, dan sekarang dia tampak agak pedas. Setelah Chen Nan memainkan 2 pemusnahan tangan surgawi, dan karena kelelahan, dia tahu bahwa Xuan Gongtong benar-benar lebih baik. Sekarang, dalam pertempuran di level yang sama, dia menjadi tak terkalahkan. Seluruh tubuh Xuan Gong diperkuat, dan seluruh dunia penuh dengan keterampilan sihir. Ini membuat hati Chen Nan tertekan jauh lebih baik. Melihat Nangong Xianer yang marah dan beberapa Nangong Yin yang malu tidak jauh, dia tersenyum dan berkata, maaf, aku impulsif. Aku hanya memikirkan masalah seni bela diri.
Kebetulan saudaramu masuk. Aku tidak bisa membantu tetapi ingin membuktikannya. Aku tersinggung. Kamu, benar-benar idiot seni bela diri. Nangong Sianer ingin melangkah maju dan memukulnya, dan tiba-tiba sepasang gerakan menawan berkedip dan berkata, tidak, kamu baru saja melukaiku dengan tangan yang sudah punah, Anda harus membayar harga tertentu untuk membayar kesalahan Anda. Petik 2. Hei, apakah kamu masih ingin mengejekku? Chen Nan tidak ingin terlibat dengan gadis iblis kecil ini, dan dia tahu betapa rumit dan kasarnya dia ketika dia ingin menikahi Mengker dengan Biksu Xuanzang. Aku belum mengatakan apa-apa, kamu bilang aku ingin berbohong padamu. Apakah kamu ingin tidak bertanggung jawab? Han, berkeringat gila. Chen Nan tidak berpikir itu terdengar aneh, seolah-olah dia adalah penjahat yang telah meninggalkannya sepanjang waktu. Aku khawatir hanya iblis ini yang akan mengucapkan kata-kata yang ambigu dengan impunitas. Kamu harus mengajariku tangan pembunuh surga. Oke, tidak masalah. Ketika aku sedang dalam suasana hati yang baik suatu hari, aku akan mengajarimu sebuah trik. Untuk menghadapi gadis iblis itu, kau hanya bisa menjalankan gajah dengan mulut penuh. Pada saat ini, Nangong Yin memilah pakaiannya dan maju ke depan dan berkata, kamu mencari Brother Chen. Sekarang rumah yang kamu sewa hancur, bagaimana kalau pindah ke tempat tinggal kita? Sangat bagus. Chen Nan tidak menolak, tetapi hanya bisa memberi kompensasi kepada pemilik rumah setelah beberapa waktu. Saudara dan saudari di Nangong dikejutkan oleh kekuatan besar Chen Nan untuk memotong 13 mayat darah dan kemudian 2 malaikat bersayap. Mereka ingin tahu rahasia apa yang dia kuasai, bahkan mengabaikan mayat kuno yang tak terkalahkan. Selama ribuan tahun, mayat kuno dihancurkan seperti memotong sayuran, yang menurut mereka tidak terpikirkan. Di lapangan cudu hari itu, para biksu kuil Xiaolin Xuanzang, Dao Nangong Yin yang erotis, Istana Zik Xiao Wang Hui, Dao Kiteng yang tidak simpatik, 4 tuan muda dan malaikat yang jatuh, semuanya gagal meraih posisi atas, dan Chen Nan bahkan mengambil tempat sendiri. Cobalah untuk membunuh begitu banyak mayat kuno. Ini mengejutkan dan menggairahkan saudara dan saudari Nangong. Tidakkah mungkin untuk mengabaikan ancaman kuat mayat jika dia menguasai hukum rahasia? Chen Nan, kembalinya jenazah membuat sekolah-sekolah besar sangat terganggu. Namun, penampilan Chen Nan membuat mata semua orang bersinar. Ini layak menjadi seorang pemuda yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Seng Seng menekan. Maaf, saya kecewa. Saya tidak tahu mengapa saya bisa membunuh mayat-mayat kuno itu. Mungkin saya adalah reinkarnasi dari kaisar. Semua kejahatan di dunia tidak dapat menjangkau saya. Nada Chen Nan hampir konyol, bahkan dia benar-benar tidak ada cara untuk mengatakan rahasianya. Nangong Sianer memandangnya sambil tersenyum, dan matanya lembut dan berair, dan dia berkata dengan lemah, Chen Nan, aku juga akan menjadikanmu orang pertama dari pangeran harem karena aku, kau juga bagiku, Pencuri berpakaian putih, Nangong berkata, saudaraku Chen, situasimu sangat berbahaya. Kamu sekarang adalah musuh dari mayat-mayat. Mereka pasti ingin menyingkirkanmu nanti, tetapi jika kamu membuat metode rahasia membunuh mayat-mayat, biarkan semua jika orang menguasai hukum ini, mayat tidak akan cukup takut, dan mereka tidak akan pernah mengancam Anda lagi. Petik 2. Chen Nan menghela nafas, dia benar-benar menginginkan latihan seperti itu, tapi itu tidak mungkin. Di dunia ini, saya takut bahwa hanya orang dengan garis keturunannya yang dapat dengan mudah menyingkirkan kejahatan, dan orang luar tidak dapat melakukannya. Latihan apa yang menurut Anda dapat menghancurkan roh kuno? Dia bertanya kepada Nangong Yin sebagai gantinya. Nangong Yin berkata, saya mendengar bahwa sihir cahaya barat adalah musuh sihir gelap dan sihir mayat hidup, jadi sepertinya seni bela diri oriental maskulin harus mampu secara alami menahan mayat dan kejahatan lainnya. Kalau begitu kamu datang untuk mencoba kekuatan batinku, kata Chen Nan, dengan lembut menepuk kekuatan telapak tangan, kilat gunung hitam tiba-tiba muncul di ruangan itu, dan suara embusan angin dan kilat menjulang. Nangong Yin mengerutkan kening, dan mentalitas Chen Nan tidak diragukan lagi keras, tetapi itu bukan jenis atribut cahaya, tetapi sepertinya keterampilan sihir gelap. Kamu juga telah melihat bahwa latihanku cenderung gelap, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya sihir. Bagaimana bisa itu semacam taktik cahaya yang menghancurkan kejahatan? Hanya dapat dikatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan praktik, jika Anda harus menemukan akar saya pikir itu mungkin ada hubungannya dengan saya. Beberapa orang mengatakan bahwa saya adalah keturunan proto-archaik. Saya tidak percaya pada semua kejahatan. Saya tidak percaya, tapi hari ini saya tidak bisa membantu tetapi saya tidak percaya. Saya ingin mengakhiri ini. Benar, Chen Nan merasa seperti tongkat dewa sekarang. Saudara-saudari Nangong memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat seorang penipu yang melompat pada dewa besar itu. Nangong Sianer meraih bantal dan memukulnya dengan keras. Tongkat dewa omong kosong Anda, jika Anda adalah keturunan dari klan ilahi kuno, saya masih reinkarnasi dari Dewi Dugu Xiao Yue atau Dugu Xiao Xuan dalam mitos dan legenda mitologi archaik. Nangong Yin tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, dia mengambil sebuah paket dan membukanya dengan telapak tangan abu-abu yang mati. Kamu pencuri keriting, kamu benar-benar sesat, benar-benar memiliki hobi ini. Chen Nan telah melihat bahwa ini adalah telapak tangan kiri malaikat yang jatuh, dan segera mengerti niatnya, tetapi dia mengambil kesempatan untuk mengejeknya sedikit. Nangong Yin tersenyum dan berkata, Kakak Chen, kamu harus mengerti apa yang kumaksud, tapi aku butuh banyak upaya untuk mengumpulkannya. Aku sudah mencobanya, dan pedang biasa tidak bisa memotong telapak tangan Duan.
Aku ingin melihatnya sendiri. Lihat bagaimana Anda dapat menghancurkannya. Petik 2. Nangong. Sianer tersenyum menawan, dan wajahnya begitu cantik sehingga kebanyakan orang akan mabuk ketika melihatnya. Tapi sekarang Chen Nanxiu luar biasa dan konsentrasinya tidak sebanding dengan orang biasa. Metode pesona erotisme sulit untuk mengganggu pikirannya. Chen Nan menghela nafas, tetapi tidak mengharapkan saudara dan saudari berpikir secara komprehensif, dan diejek. Saya mengatakan bahwa saya adalah keturunan dari Protoss Archaik. Anda tidak percaya. Nah, saya akan memberi Anda 2 selamanya dalam nama Raja Dewa. Brother Feng Yinzai duduk sebagai anak laki-laki, dan Miss Feng Nangong sebagai pelayan pribadi, dan pada saat yang sama memberi Anda kekuatan ilahi untuk menghancurkan semua kejahatan di dunia. Petik 2. Tuhan tetap mati. Nangong Sianer dengan marah memukulnya 2 kali. Chen Nan berpikir sebentar, dan akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan beberapa informasi kepada saudara-saudari, karena dia masih membutuhkan bantuan keduanya, dan dia perlu menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi Yin dari mayat dan menghancurkan mayat mereka. Dia menggigit jari tengahnya, lalu meraih tangan kanan Nangong, dan meneteskan setetes darah, berkata, kakak pencuri, sekarang aku akan memberimu setetes darah dari Archaik Protoss. Kamu menggunakan jari yang berdarah untuk menyentuh telapak malaikat yang jatuh. Cobalah. Petik 2. Nangong Yin tampan dan selalu memiliki kebiasaan membersihkan. Ketika dia melihat setetes darah di tangan Chen Nan, dia segera mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menunjuk ke telapak tangan abu-abu yang mati. Dengan kepulan, jari-jari menembus telapak tangan malaikat yang jatuh itu. Nangong Sianer ketakutan. Nangong Yin berteriak pada dirinya sendiri dan dengan cepat berlari menuju ruang air. Dia berlari kembali hanya setelah menggosok belasan kali. Kakak Chen. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Darah tongkat ajaib di depannya ini benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Nangong Sianer juga menatap Chen Nan dengan takjub, matanya yang menawan menyipit menjadi bentuk bulan sabit, dan dia tersenyum dan berkata, fisik saudara Chen benar-benar sangat berbeda dari orang biasa, itu benar-benar tak terbayangkan. Nangong Yin bertanya, kakak Chen, apa yang sedang terjadi, apakah Anda benar-benar keturunan Proto kuno? Pandangan Nangong Sianer terhadap Chen Nan penuh dengan warna-warna aneh, dan Meigong, yang cukup untuk membalikkan semua makhluk hidup, membuatnya tampak menawan. Chen Nan merentangkan tangannya dan berkata, fakta ada di depanku. Aku mengatakan lebih dari tidak sama sekali. Bukannya aku tidak mengajarimu metode rahasia. Ini benar-benar konstitusi alami. Nangong Yin jatuh ke dalam perenungan, dan Nangong Sianer tersenyum menawan, dan tiba-tiba meraih lengan Chen Nan dan berkata, jika saya minum darah Anda, dapatkah saya melihat apakah saya dapat mengubah fisik saya? Chen Nan terkejut. Wanita ini sangat gila. Gagasan untuk menerima harem sudah cukup mengejutkan. Sangat normal untuk memiliki ide seperti itu. Dia akan diserang, dan Nangong Sianer tiba-tiba tersenyum menawan, menghembuskan napas hangat ke telinganya, dan berkata, oh, bagaimana menggodamu, bagaimana aku bisa rela? Kau pangeran pertamaku di harem, jika kau berperilaku yah, bukan tidak mungkin aku hanya menerimamu sebagai selir. Kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain, kamu memiliki kekuatan magis semacam ini, dan itu adalah kemakmuranku, ya. Petik 2. Nangong Sianer sangat cantik, dengan semua jenis gaya dan penampilan tiada banding, seperti peri yang jatuh. Ini pasti iblis. Ini adalah evaluasi Chen Nan tentangnya. Setelah percakapan yang panjang, saudara-saudari di Nangong mengetahui bahwa tidak ada yang disebut metode rahasia, dan keinginan mereka dikalahkan. Namun, pada saat ini, Chen Nan mengemukakan saran mengejutkan dan vulgar bahwa 6 Daois akan bergabung dengan Taois lurus untuk bersama-sama menghapus mayat praktisi legendaris selama ribuan tahun. Mayat-mayat dihancurkan ribuan tahun yang lalu, dan banyak hubungannya dengan tanah suci Zhengxi. 6 jalan jahat dan barang antik tua dari 5 tempat suci memiliki banyak tangan hitam, mengatakan bahwa pelakunya yang menyebabkan mayat itu hampir sama. Mayat-mayat menggali kuburan para leluhur dan menyaring mayat-mayat itu menjadi mayat-mayat jahat, yang memancing kemarahan dan keluhan. Ini adalah alasan utama mengapa mereka merekrut banyak praktisi seni bela diri. Pada saat keributan, orang gila mengirim orang gila untuk mengeluarkan kata-kata, aku akan menggali kuburan leluhurmu, dan cucuku akan menggali kuburmu. Dalam comeback ini, walaupun fraksi tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, sulit untuk membuat orang merasa baik. Fraksi mana yang tidak memiliki patriark, Tuhan tahu apakah kelompok pria yang menatap mayat akan diam-diam melindungi kuburan leluhur mereka. Ahli waris tanah suci Zhengxi secara alami ingin melemahkan atau bahkan menghancurkan faksi ini karena kebencian mereka terhadap sejarah mayat. Ketika Chen Nan menceritakan kisah-kisah rahasia seperti pembentukan Juyin dan pembuluh darah jenazah, saudara-saudari Nangong segera pindah. Jika mereka benar-benar dapat menghancurkan pembuluh darah jenazah, itu sama dengan memecah darah kehidupan para mayat. Setelah 2 jam pembicaraan rahasia, ketiganya mencapai kesepakatan, dan saudara-saudari di Nangong Sianer setuju untuk bersatu dengan para pengkhotbah yang saleh dan bersiap untuk membuat masalah di Gunung Fengdu. Wang Lin, keturunan Tanah Suci Dantai, yang tidak jelas dengan Nangong, tidak diragukan lagi perantara terbaik untuk menghubungi Tanah Suci yang layak. Seni bela diri intelektual wanita ini tidak kalah dengan Mengker, tetapi generasi termuda kedua di Tanah Suci Dantai. Teman-teman, pantas baginya untuk maju. Wang Lin sangat setuju dengan saran bahwa tempat-tempat suci iblis dan iblis bersatu untuk memecah mayat. Tentu saja, ketika dia ditemukan, keempat orang memiliki pembicaraan yang erat. Lagi pula, ada banyak detail yang perlu dibahas berulang kali.
Pada akhirnya, Chen Nan menjadi penjaga toko, Wang Lin bertanggung jawab untuk menghubungi pewaris tanah suci Zhengdao, dan saudara-saudari di Nangong bertanggung jawab untuk menghubungi pewaris tanah suci Tao yang jahat. Tentu saja, Chen Nan tidak mudah. Salah satu aspek terpenting adalah dia bertanggung jawab menyediakan apa yang disebut darah suci. Pola umum masalah ini telah diselesaikan, tetapi tindakan spesifik juga mengharuskan keturunan tanah suci lainnya untuk mengangguk dan setuju untuk berkumpul bersama untuk diskusi rinci. Pada hari ini, Chen Nan tidak pergi ke kam mayat untuk menyaksikan tantangan yang kuat, tetapi dapat diharapkan bahwa kompetisi tidak akan begitu mengasyikkan. Chen Nan akhirnya menghabiskan banyak uang dan menyewa halaman. Di malam hari, Yusin menarik napas, dan tiba sesuai jadwal. Melihat bahwa Chen Nan tidak terluka, dia sangat bahagia, dan setuju bahwa Chen Nan terus menyerap kematiannya. Bahkan, tanpa bantuan bola cahaya dua warna, Chen Nan benar-benar tidak tahan udara mati. Meski begitu, setiap malam ketika Yusin pergi, ia merasa tidak normal ketika ia memperbaiki udara mati dengan bantuan Taiji God Magic Picture. Tidak nyaman. Meskipun Taiji God Demon Map membantu Chen Nan menyaring sebagian besar energi yang mati, ia masih merasakan sejumlah kecil energi mati yang disuntikkan ke tubuhnya secara permanen. Meskipun dia tahu bahwa itu sangat berbahaya untuk dilakukan, sangat mungkin untuk memutuskan keseimbangan antara hidup dan mati. Tetapi untuk Yusin, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Dalam 3 hari berikutnya, saudara-saudari Bairi Chenan dan Nangong membahas kerja sama dengan tanah suci yang benar. Pada malam hari, mereka berkonsentrasi pada kematian Yuxin. Tentu saja, Chenan berdarah setiap hari, dan darah disimpan dalam cawan kehidupan ajaib yang ditemukan oleh Nangong Sianer, yang disebut cadangan strategis akan dibagikan kepada orang-orang suci dalam beberapa hari. Setiap hari, Chenan makan tonik dengan gila untuk menghindari kelemahan fisiknya. Kali ini, penyatuan besar dari dua tempat suci kebenaran dan kejahatan berada di luar imajinasi. Setiap penerus mendengar bahwa penghancuran pembuluh darah mayat dapat menyebabkan mayat terluka parah dan kehilangan akarnya. Hampir semua orang tergerak, namun, semua orang sangat berhati-hati, takut jatuh ke dalam perangkap, dan semuanya dengan hati-hati mencoba. Kali ini, di antara 6 situs suci Evil Dao, Erotic Dao, Desperate Dao, Hundian Dao Dao, dan keturunan Suanyuan Dao semuanya telah tiba di Gunung Fengdu. Suanyuan Feng, keturunan paling terkenal dari Suanyuan Dao, baru saja meninggalkan divisi, dan Chen Nan belum melihatnya. Di antara 5 tempat suci di jalan yang benar, keturunan Tanah Suci Dantai, Kuil Xiaolin, Istana Zixiao, dan Istana Sansu semuanya datang ke Gunung Fengdu. Pada hari kelima, keturunan dari 4 situs suci Dao jahat, keturunan 4 situs suci Dao benar, dan Chen Nan berkumpul bersama untuk pertama kalinya untuk membahas hal-hal terkait. Ini adalah pertemuan yang memiliki makna sejarah bagi Tanah Suci Zhengxi. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Tanah Suci Zhengxi sedang bersiap untuk bergabung dengan musuh. Bagaimanapun, setiap tempat suci memiliki permusuhan berdarah dengan faksi mayat ribuan tahun yang lalu, dan dikhawatirkan bahwa itu akan dibalas oleh faksi di masa depan. Setelah Chen Nan menggunakan darah dewa untuk memotong telapak malaikat yang jatuh, semua keturunan Tanah Suci diam untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya mereka menerima kenyataan ini. Meskipun semua orang memandang visi Chen Nan sedikit berbeda, mereka semua adalah sosok yang luar biasa dari generasi muda, dan tidak menunjukkan banyak kejutan. Setelah setengah jam, para penerus Tanah Suci yang benar dan jahat telah percaya bahwa operasi bersama ini benar, bukan yang disebut jebakan. Baru pada saat itulah kami secara resmi mendiskusikan cara bertindak. Meskipun iblis kecil terus menunjukkan kemuliaan sengitnya, tidak mudah untuk menyerang pada periode khusus ini. Bahkan orang yang nakal seperti Xiao Tian, Iblis, Xiang Tian, dapat bernafas dengan buruk, dan bekerja dengan Chen Nan, dapat dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan jahat dari mayat, bahkan jika milenium telah berlalu, tempat-tempat suci ini diwariskan tabu. Alasan mengapa 8 situs suci Zhengxi dapat dipersatukan bersama dapat dikatakan sepenuhnya karena Chen Nan, ketika dia mengetahui bahwa Yuxin telah dikorbankan untuk menjadi raja mayat yang jahat, dia gila selama ribuan tahun. Orang gila adalah yang paling mengerikan, dan mereka bisa melakukan segalanya. Jika mereka tidak bersatu dengan 8 tanah suci kali ini, dia akan memikirkan cara lain. Singkatnya, dia akan membunuh mayat-mayat itu. Selama beberapa hari, Chen Nan tampak sangat tenang di permukaan, tetapi kebencian di hatinya seperti lautan yang mengamuk setiap saat. Dia tidak berharap untuk membalas dendam setelah budidaya menjadi sukses besar, tetapi dia belajar dari Yuxin monster itu akan mati. Dia tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama. Gila Chen Nan memiliki keberatan tentang apa yang dia katakan ketika dia meluncurkan 8 situs suci. Dia tidak memberitahu berita bahwa ada monster jahat yang tidur di mayat. Tetapi sebaliknya memberikan masing-masing prin ke pil ketenangan pikiran. Dia membawa Yuxin ke tempat pertemuan, dan meyakinkan semua orang bahwa kekuatan utama dari mayat sudah mengkhianati. Yuxin pernah muncul di faksi mayat sebelumnya, dan dengan mudah mengalahkan dewa jiwa Garela yang dikendalikan oleh ahli nujum itu. Kekuatan sihirnya yang tiada taranya jelas bagi semua. Kekuatan yang dia tunjukkan pasti tidak kurang dari pertempuran istana ibu kota Chu hari itu, para master misterius yang bersaing untuk Shenbao. Sebelumnya, keturunan dari 8 tanah suci besar hanya ingin menghancurkan mayat-mayat. Ada Yuxin, seorang tokoh dewa, dan mereka tidak berani melawan mayat-mayat di depan.
Tetapi karena saya mengetahui bahwa penguasa dunia telah membelot dari mayat-mayat, 8 situs suci tersebut memiliki kepercayaan 100 kali lebih besar, dan kekuatan pamungkas musuh telah dikalahkan. Tapi secara pribadi, semua orang di Tanah Suci menatap aneh ke mata Chen Nan, dan mereka tidak bisa mengerti mengapa dia bisa membuat roh legendaris mayat raja dikalahkan. Dalam 2 hari berikutnya, 8 orang suci di Tanah Suci berkumpul untuk membahas setiap detail secara terperinci, dan akhirnya mencapai kesepakatan. Keturunan yang layak dari 4 situs suci, Wang Lin, Xuan Zhang, Wang Hui, dan Yue Qing, keturunan situs suci jahat, Nangong Yin, Nangong Xianer, Qiteng, Xuan Yuan Feng, dan Xiao Tian Wang, ditambah 10 master dari Chen Nan. Mereka hampir mewakili 10 tuan muda terbaik dari benua timur, kekuatan mereka yang kuat telah membuat kelompok generasi muda ini percaya diri, setelah mendapatkan darah Chen Nan, semua orang ingin bekerja keras. 8 orang suci di Tanah Suci telah mengeluarkan perintah kepala murid untuk memobilisasi semua kekuatan yang bisa digunakan oleh fraksi untuk datang ke sini, dan banyak murid dari Tanah Suci berkumpul di sini. Faktanya, faksi mayat dibuka kembali di Gunung Fengdu, dan itu sudah mengganggu para praktisi, hampir semua orang suci yang telah berlatih di negara-negara asing datang untuk ikut bersenang-senang. Namun, beberapa orang berada jauh dan masih di jalan. Sekarang, saudara dan saudari sepelatihan telah mengeluarkan perintah kepala murid untuk mendesak semua orang untuk mempercepat di sini. Para penerus dari 8 situs suci sangat terinformasi, dan telah ditemukan bahwa faksi mayat tidak takut pada kenyataan bahwa selain budidaya bulan kuno dan tetua Gufeng untuk mencapai negara bagian kelima. Yang paling menakutkan adalah mayat gaib kuno di tangan mereka, tetapi sekarang kekuatan terkuat Yusin dan semua orang memiliki darah para dewa, dan sekarang faksi mayat tidak memiliki ancaman bagi mereka. Tetapi apakah ini yang terjadi? Hanya Chen Nan dan Tian yang tahu. Sekarang Chen Nan gila, apakah 8 situs suci akan rusak, dia tidak peduli sama sekali. Mayat-mayat adalah semua musuh hidup dan mati di semua situs suci. Mereka pasti akan membayar harga tertentu untuk saling menghancurkan. Dia hanya peduli tentang keselamatan Yuxin sekarang, dia telah mengirim surat kesusahan kepada monster tua di Istana Cudu, menjelaskan situasi Gunung Fengdu dengan kasar, meminta monster tua itu datang untuk meminta bantuan, yang mana dia bersedia membayar bagaimanapun caranya. Dia tidak ingin Yuxin bertarung melawan monster di pegunungan, dia tidak ingin ada kecelakaan. Pada malam hari ke-10, kematian di tubuh Yuxin diserap oleh Chen Nan, ketika dia melompat keluar dari peti mati kristal berwarna-warni seperti peri yang hidup, mata Chen Nan basah. Dia teringat gadis lugu dan lugu 10.000 tahun yang lalu yang memiliki penampilan dan mata yang sama. Gadis berbaju putih berkibar di masa lalu dan rambutnya yang berterbangan, seperti malaikat, sepertinya kembali. Wajah cantik tidak terkontaminasi oleh atmosfer bumi, sama seperti peri di surga. Sepasang mata yang indah sejernih mata air yang jernih, seterang bintang, dan mata yang murni membuat seseorang tidak bisa menahan rasa iba dan memanjakan. Yusin, kamu kembali. Mata Chen Nan kabur. Adegan pertemuan di Gunung Yandang 10.000 tahun yang lalu perlahan-lahan muncul di depan matanya. Gadis dengan senyum menyedihkan tetapi sangat optimis itu tersenyum manis, namaku Yuxin. Pada malam hujan, Tuan mengambilnya di bunga-bunga. Petik 2. Hanya saja gadis di depanku bukan Yuxin 10.000 tahun yang lalu. Gadis itu tidak ada lagi 10.000 tahun yang lalu.